Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian online kita dalam kajian murajaah muzakarah hadis arba'in nawawiyah, dan pada malam hari ini insyaallah masuk dalam hadis ke-15 dari hadis arba'in. Dalam kajian hadis ke-15 ini kita mengambil faedah dari beberapa kitab. Ada Syarah Arba'in Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada juga dari Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan juga ada syarah dari syarah kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, syarah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Baik. Hadis yang ke-15 yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam judul yang kita ambil tentang tetanggamu surga atau nerakamu. Tetanggamu adalah surga atau nerakamu. Hadis ini dalam yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah mirdai beliau, berkata, man kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hendaklah berkata yang baik atau kalau tidak baik maka cukup diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini ada 3 poin penting yang disampaikan, 3 penggalan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau 3 adab. Pertama, tentang berkata yang baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga, memuliakan tamu. Memuliakan tamu. 3 poin ini sangat penting dalam kita beragama, dalam hidup kita. Bahkan di sini saking bagaimana pentingnya 3 persoalan ini, dan dia adalah persoalan muamalah, adab, ya, bersama manusia antar sesama. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan iman. Kaitkan dia dengan persoalan iman. Menunjukkan bahwa iman dengan akhlak, iman dengan adab, iman dengan etika, moral, pergaulan, ya, sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Kita sering mendengar ada orang yang dia pandai ke masjid, yang dia cinta ilmu, cinta ketaatan, namun tidak baik dengan tetangga.
ya, tidak memuliakan tamu atau berkata yang kurang khairan, kurang baik. Ya. Di sisi lain ada orang yang dia tidak cinta masjid, tidak cinta ilmu, kurang perhatian kepada ilmu agama, namun menonjol akhlak dan moralnya. Maka dia pun mengatakan, yang penting hati saya baik, tidak peduli. Ya, nggak usah ke masjid, nggak usah bagi perempuan yang mengatakan, nggak usah saya menutup aurat, yang penting saya tidak mengganggu orang lain. Maka dua kelompok ini, baik yang dia cinta ibadah namun tidak bermoral dan berakhlak, salah. Sebagaimana yang kedua, yaitu yang dia berakhlak, tutur katanya lembut namun tidak cinta masjid, juga salah. Yang seharusnya dia iman kepada Allah, menjalankan ketaatan syariat, ibadah, dan juga berakhlak baik dengan manusia. Maka hadis ini sebagai dalil akan kuatnya hubungan ilmu, akidah, iman dengan akhlak. Eratnya hubungan antara iman dengan akhlak. Ya, iman dengan akhlak. Sampai-sampai Nabi mengatakan di sini, orang yang beriman itu dia adalah orang yang memuliakan tetangga, orang yang berkata baik, orang yang memuliakan tamu. Ini iman dikaitkan dengan akhlak dan adab. Maka semoga kita menjadi orang yang beriman tinggi dan juga beradab kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang penggalan pertama, kata Rasulullah di sini, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Ini persoalan yang kaitan dengan bahasa lisan, ya. Bahasa lisan kita yang sering kita ungkapkan ini ternyata persoalan yang besar. Jadi, Nabi menyebutkan di sini 3 persoalan ini, ya, tidak disebutkan yang lainnya, ya. Tidak berarti ini pembatasan, ya. Namun karena sangat penting. 3 ini hal penting sekali. Kalau yang pertama Nabi sebutkan tentang perkataan, katakan yang baik-baik saja atau diam, ya, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa lisan kita ini terkadang banyak menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah, ada orang yang dia berkata satu kata saja, satu kata dia ungkapkan, dia tidak peduli apa yang dikatakan tersebut, yahwi biha 70 kharifan finnar. Dia ternyata masuk ke dalam neraka 70 tahun di dalam neraka dengan satu ungkapan lisan. Apalagi sekarang ya, zaman semua orang berkomentar tentang fulan, tentang ini, tentang dan seterusnya. Hati-hati dengan lisan ini. Dia adalah betul tidak bertulang, namun terkadang lebih tajam dari pedang-pedang tukang jagal dan seterusnya itu. Ya, hati-hati dengan lisan. Betul tidak bertulang, namun lebih tajam daripada tonjokan dan semisalnya. Nah ini, jadi makanya Nabi sebutkan itu, hendaklah orang berkata baik atau diam saja. Di zaman fitnah semacam ini kita banyak harus terdiam. Banyak diam atau baca Quran atau zikir atau belajar ilmu, ya. Jangan banyak mengomentari hal-hal yang kita tidak tahu. Jangan banyak berbicara tentang fulan dan allan dan seterusnya yang juga kita diuji dengannya, dan kita mencelanya, menggibahnya, atau bahkan kita bisa masuk neraka dengan sebab perkataan tersebut. Dan dimakluminya, ungkapan lisan ini terkadang menjadi fitnah di mana-mana. Bagaimana berapa banyak nyawa hilang karena lisan, berapa banyak kerusuhan, dikobarkan api, pertikaian dan kerusuhan dan seterusnya disebabkan karena lisan-lisan kita. Ya, bukankah
orang banyak menyebutkan dengan satu kata lisan orang bisa masuk Islam, dengan satu kata lisan orang bisa kufur, dengan satu kata lisan orang bisa sah pernikahannya, halal kemaluannya, dengan satu kata, sebagaimana dengan satu kata dia bisa pisah. Maka lisan hati-hati, jaga lisan. Ya, Nabi katakan kepada Muaz, ya, memegang lisannya. Nabi katakan hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lisan. Ya, yang mana Muaz mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan masuk neraka dengan lisan? Kata Nabi, iya pasti. Ya, jika, ya kata Nabi apa? Dan apakah ada orang masuk neraka bukan karena lisan? Artinya paling banyak orang itu masuk neraka terkadang karena lisan. Dia berkata, ya, menyebarkan berita ini, berkata yang salah, melaknat dengan lisan dan seterusnya. Baik. Ini penggalan pertama dari hadis ini. Maka kita zaman fitnah semacam ini, jaga lisan kita, katakan yang baik-baik. Yang baik itu apa? Ya kita zikir, tilawatul Quran, ya memberikan nasihat atau yang lain dari kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Yang tidak baik banyak ya, bernyanyi barangkali ya. Ungkapan lisan yang sifatnya tidak ada manfaatnya, maka itu tidak. Apalagi sekarang Masya Allah semua mendendangkan lagu-lagu Hollywood, Bollywood semuanya, maka kita harus jaga lisan kita. Baik, yang kedua di sini disebutkan waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Muliakan ya tamunya. Di sini ya kita angkat menjadi sebuah pembahasan kaitan dengan muliakan tetangganya, jarahu, memuliakan tetangganya. Ini hal yang penting juga, ya, hal yang penting karena kita hidup di masyarakat kita ya tidak jauh dari yang namanya tetangga. Ya, tetangga kita yang banyak tahu tentang kita. Tetangga kita yang mungkin pertama kali memberikan pertolongan kepada kita. Ya, tetangga kita yang barangkali memperhatikan diri kita dan seterusnya. Ada apa-apa dengan kita tetangga. Makanya Nabi tekankan tetangga. Karena banyak ya kebaikan, ada banyak perannya kepada kita. Sebelum polisi tahu, sebelum yang lain tahu, tetangga dulu yang mengetahuinya. Maka Nabi wasiatkan, ya, Nabi kaitkan iman kepada Allah, iman kepada akhirat dengan ya seseorang itu memuliakan tetangganya. Baik, di sini butuh kita fahami ya hak tetangga dan siapa tetangga kita. Siapa tetangga kita? Dalam sebuah hadis ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kaitan dengan tetangga ini, Aisyah mengatakan Nabi bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril senantiasa datang artinya bukan satu kali ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5, bahkan sering. Ya, kata mazala dalam bahasa Arab itu sebuah ungkapan yang berarti continue, sering terjadi. Mazala, la yazalu, terus akan ada, terus terulang. Apa yang terus terulang ini? Kata Rasulullah, Jibril memberikan wasiat kepadaku agar ya berwasiat untuk selalu berbuat baik dengan tetangga. Kenapa? Kata Nabi, hatta zanantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai ya tetangganya akan mewariskan harta kepada tetangganya. Saking seringnya Jibril memberikan wasiat. Ya. Sering ini disampaikan oleh Jibril, tetanggamu wahai Muhammad, tetanggamu dan seterusnya. Ini luar biasa. Hal yang sangat-sangat ya luar biasa untuk kita perhatikan. Dan syariat kepada Nabi juga syariat kepada kita. Kalau Jibril datang mengajarkan Nabi wasiat kepada tetangga, berarti kita sebagai umat juga masuk ke dalam hal ini. Perhatikan tetangga kita. Masya Allah, ini barangkali PR bagi kita semua. Di zaman kita, ya, bangun tembok tinggi-tinggi, ya, hidupnya nafsi-nafsi, tidak lagi mengenal siapa tetangga. Bahkan ada orang yang dia nggak kenal tetangga betul. Dari mana asal usulnya, siapa namanya, bagaimana ekonominya, anaknya berapa, agamanya apa, sektinya apa, nggak kenal. Ini menjadi sebuah penyakit sosial
solusinya dalam Islam. Perhatikan di sini, ya. Disebutkan di dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad oleh Syekh Husain bin Auda Al-Awaisyah, kata beliau bahwa lil jiwari maratib. Tetangga itu ya ada tingkatan-tingkatannya. Ya, minha al-mulasaqa wa minha al-mukhalaqa. Tetangga yang pertama itu tingkatan pertama ada al-mulasaqa yang dia menempel fisik rumahnya dengan kita. Ini namanya tetangga. Yang kedua al-mukhalaqa, yang kedua tetangga itu namanya yang sering interaksi dengan kita, al-mukhalaqa. Ya. Apa itu al-mukhalaqa? Bi an yajma'ahuma masjidun aw madrasatun aw suqun aw ghairu zalika. Kata beliau, apa itu tetangga yang kaitan dengan mukhalata, interaksi pergaulan? Ya, kata beliau adalah di mana dia itu dikumpulkan oleh masjid. Artinya salat dia bersama ke masjid. Ini juga tetangga namanya, walaupun berbeda. Ya, beda RT, beda RW, barangkali beda kampung dan kecamatan, tapi sering ke masjid sama-sama, itu namanya tetangga. Au madrasatun, atau sebuah lembaga pendidikan sekolah, satu kampus, satu SMA dulu dan seterusnya, atau sekarang misalkan satu lembaga pendidikan dan satu kantor pekerjaan juga namanya tetangga. Ya. Nah, ini butuh difahami oleh kita bahwa yang selama ini kita fahami tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita, kaitan dengan rumah tempat tinggal. Ternyata kurang. Tetangga itu kata ulama dia adalah yang kita bersama mereka dalam pendidikan, bersama mereka dalam satu tempat ibadah masjid. Ya, bersama mereka dalam satu pekerjaan kantor dan seterusnya. Ini juga namanya tetangga. Tetangga. Baik, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini jelas ya bagaimana Jibril datang berwasiat ya kepada Rasulullah untuk selalu ya berbuat baik kepada tetangga. Ini hal sangat besar ya. Jadi Nabi katakan Jibril datang terus-menerus datang berkali-kali dan senantiasa datang. Tetanggamu, lihat mereka dan seterusnya. Baik, dan berkata Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, wasmul jari yashmalul muslima wal kafir wal abida wal fasiq wal siddiq wal adu wal gharib wal baladi wal nafi wal dar wal qarib wal ajnabi wal aqrab daran wal abad. Kata beliau, nama tetangga, istilah tetangga itu mencakup muslim, kafir, ahli ibadah, orang yang fasik, teman kita atau musuh kita, orang asing, ya, penduduk negara kita atau yang beri manfaat kepada kita atau orang yang merusak kita, orang jauh, orang dekat dengan kita, yang dekat rumah, jauh rumah, itu ya tetangga mencakup itu semuanya. Artinya ada hak mereka. Hati-hati dengan tetangga. Ya. Orang non-muslim, tetangga dengan kita, hati-hati. Ada hak mereka atas kita kepada mereka. Musuh kita sekalipun, hati-hati Anda bermusuhan dengan tetangga Anda. Ada hak dia yang wajib Anda tunaikan kepada dia, berupa kebaikan-kebaikan. Ini luar biasa. Islam ini Masya Allah. Jadi kalau kita amalkan Islam, ya, saya kira selesai banyak persoalan hidup. Ekonomi tuntas, ya, politik aman, keamanan stabil, bahkan segala lini kehidupan itu aman. Kalau orang mengamalkan Islam dengan tetangganya saja. Iya, artinya kalau semua orang Islam mengamalkan Islam ini dengan utuh, dengan hak tetangga dijalankan dan seterusnya, aman. Seakan-akan kita nggak butuh yang namanya presiden, nggak butuh yang namanya menteri sosial, keamanan, nggak butuh polisi. Karena apa? Semua orang menjalankan hak tetangga. Kewajiban yang diberikan kepada tetangga dia. Ini luar biasa. Walaupun ini asing di zaman kita, ya banyak orang yang penting saya hidup, yang penting saya bahagia, ya, dan lo dan gua dan seterusnya. Baik. Kemudian mengganggu tetangga,
Ya, termasuk bagian dari dosa besar. Termasuk bagian dari dosa besar. Nabi SAW, ya, kalau dalam hadis ini Nabi katakan apa? Ya, orang yang beriman kepada Allah muliakan tetangganya. Itu buah iman. Iman yang tinggi berbuah apa? Orang bisa memuliakan tetangga. Hadis lain mengatakan bahwa Nabi itu menafikan iman. Nabi menafikan iman. Hadis ini memberikan makna iman itu buahnya berbuat baik kepada tetangga. Hadis lain mengatakan tidak ada iman yang tidak ada kebaikan kepada tetangga. Ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'min. Demi Allah, kata Nabi, la yu'min. Bersumpah 3 kali, tidak beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Kata beliau, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang dia tidak aman tetangganya dari gangguan-gangguan dia. Nabi katakan, demi Allah, tidak masuk surga. Atau dalam hadis, tidak beriman orang itu. Tidak beriman, tidak masuk surga. Ya, orang yang dia tidak berbuat baik kepada tetangga. Atau bahkan dia, tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguan dia. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mengganggu tetangga adalah dosa besar. Dosa besar. Di zaman banyak orang yang dia ya musuhan dengan tetangga. Di zaman banyak orang yang dia selalu ya bertengkar, sengketa dengan tetangga. Masalah banyak. Masalah saluran airnya, masalah suara musik atau suara anak ya, atau macam-macam. Ya, macam-macam. Maka di sini kita penting bagi kita untuk memahami bagaimana kedudukan tetangga dan bagaimana dosa pahala ya kaitan dengan bertetangga ini. Saya kira banyak persoalannya dan kita banyak mendapati ya sengketa tetangga dengan tetangganya. Maka Islam datang untuk memberikan solusi kepada kita. Di sana ada pahala besar. Sebagaimana di sana ada neraka dan ada surga ya dari tetangga kita. Baik. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak tetangga kita. Hak tetangga. Ya. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu haqqil jar, bab hak tetangga. Maka ya, beliau menyampaikan sebuah hadis. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya zina, tentang perzinaan. Maka para sahabat mengatakan haram. Ya Rasulullah, perzinaan haram. Haramahullahu wa rasuluhu. Allah haramkan dan Rasulnya juga haramkan. Faqala li an yazniya ar-rajulu bi 'ashri niswatin aysaru 'alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Maka Nabi mengatakan seseorang itu setelah tahu sahabat memberikan kesimpulan haram tentang hukum perzinaan, Nabi tambah penjelasannya. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah ada 2 macam perzinaan. Kata beliau, orang yang berzina dengan 10 perempuan di luar, 10 perempuan, na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah lindungi kita dari perzinaan. Apa kata Rasulullah? Orang yang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. 1 perempuan. Ya. 10 banding 1. Berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan berzina dengan 1 istri tetangga atau anak tetangga. Ya. Wa sa'alahum 'anis sariqah. Nabi pun bertanya tentang mencuri. Apa kata para sahabat? Haram. Ya Rasulullah, haram mencuri. Haramahallahu azza wa jalla wa rasuluh. Allah haramkan dan juga rasulnya. Faqala li an yasriqa min 'ashri ahli abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Dia mencuri, kata Rasulullah, dia mencuri dari 10 rumah. 10 rumah dia mencuri, itu lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri dari rumah tetangganya. Masya Allah. Ya. Kalau tadi berzina, hukum berzina itu apa dalam Islam? Yang sudah menikah dirajam. Ya, berzina dengan 10
10 perempuan yang dia dirajam 10-10-nya itu, kata Nabi, lebih dahsyat lagi dosanya dengan satu istri tetangga. Mencuri 10 rumah itu lebih ringan. Mencuri kita tahu hukumnya dalam Islam itu kalau sampai seperempat dinar dia sudah potong tangan. Jika sampai kepada hakim ya, dia tidak memberikan maaf seperti milik duit atau milik harta, nggak memberi maaf, maka dia ya, dan disampaikan itu ya, dilaporkan ke pihak berwajib dalam mahkamah syariah misalkan yang menerapkan hukum Islam, maka dia sudah berlaku bagi dia hukum potong tangan. Ya. Nah, itu dia mencuri ke 10 rumah di luar sana itu lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri di rumah tetangganya. Ini hak besar. Ya, bagi tetangga kita beda ya. Berbeda tetangga dengan orang lain. Berbeda tetangga kita dengan orang lain. Ini luar biasa. Dan hadis ini hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufradnya. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenapa Nabi menyebutkan 2 saja? Ya. Bagaimana hukum yang lainnya? Menggibah tetangga bisa jadi berlaku hukum qiyas. Menggibah 10 orang di luar lebih ringan dibandingkan menggibah tetangga. Mencela 10 orang di luar mungkin lebih ringan dibandingkan mencela tetangga. Ya. Mengganggu tetangga dengan lisan atau dengan perbuatan yang lainnya. Ya, itu jauh lebih dahsyat dosanya dibandingkan mengganggu 10 orang lain di luar sana. Dan bisa jadi juga hukum qiyas, membunuh 10 orang di luar lebih ringan dibandingkan membunuh tetangga dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi di sini kita diajarkan tingkatan-tingkatan kita berbuat dosa. Ya, ada tingkat-tingkatnya dosa itu. Dan dipahami juga mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya apa itu? Ya, lebih baik berbuat baik kepada satu tetangga dibandingkan berbuat baik kepada 10 orang di luar sana. Ya. Bisa dipahami demikian. Berbuat baik kepada satu tetangga afdal, jauh lebih mulia, lebih baik dibandingkan kita berbuat baik kepada 10 orang di luar sana. Ya, Masya Allah, ini pun musibah besar di zaman kita. Kita banyak ya bersuka ria dengan orang di luar. Namun tetangga kita nggak pernah berikan apa-apa. Banyak orang yang dia ya kumpul-kumpul senang bahagia dengan orang di luar. Dia punya grup ini, grup itu dengan teman-teman di luar sana. Namun dengan tetangganya tidak ada belas kasihnya. Tidak pernah memberi, tidak pernah berbagi, tidak mengenal dan seterusnya. Ini juga salah besar. Ingat, ya, berbuat baik kepada tetangga itu diutamakan. Itu prioritas kita. Itu prioritas. Siapa yang menyuruh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hal yang ini PR bagi banyak orang ya. Saya mengatakan di sini ini penyakit sosial yang berlaku rata. Ya, bahkan terjadi kepada ikhwan pengajian sunnah. Ya, dia tidak mengerti tetangga, nggak mengerti siapa dia. Yang penting dia rumah masjid, rumah majelis taklim, salah besar. Salah besar. Ada yang salah di dalam akhlak kita. Ada yang salah dalam kita beragama. Jangan sampai Anda dekat dengan orang luar, namun Anda tidak dekat dengan tetangga Anda. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Imam Al-Bukhari, babu yabda'u bil jar. Ya. Tentang tetangga yang mana yang kita dahulukan dahulu. Ya, yabda'u bil jar. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kita sebutkan di muka tentang waris Jibril ya. Hadis Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga.
Fa ila ayyihima uhdi, ke mana dari keduanya aku berikan hadiah? Qala ila aqrabihima minki baba. Ya, berikan hadiah kepada yang pintu terdekat darimu. Ya. Pintu rumah terdekat dari kita itu yang lebih utama, itu yang lebih prioritas di dalam kita berbuat kebaikan, beri hadiah kepada keduanya itu. Ya. Ini hadis Nabi, maka ada prioritas. Ya. Yang mana dulu? Yang terdekat, yang lebih dekat pintunya dengan kita. Ya. Maka yang lebih dekat yang mana? Yang kanan atau kiri atau depan, kan begitu. Nah, kalau depan lebih dekat, ada pemisah jalan. Barangkali yang ini pintunya jauh karena pekarangannya lebar barangkali. Maka berarti yang depan. Jika tetangga depan jauh, jalannya lebar, namun pintu kita dekat dengan pintu tetangga, kanan atau kiri, maka dahulukan yang kanan atau kiri. Yang terdekat pintunya, kata Nabi. Ya. Lihat di sini prioritasnya apa? Yang dekat pintu, bukan yang kaya ya. Bukan yang soleh juga. Bukan yang ya terpandang, tidak. Tapi ya kata Aisyah, kata Rasulullah, yang dekat pintunya. Masya Allah. Pintu yang terdekat dengan kita, ini yang lebih berhak untuk kita berikan kebaikan kepada mereka dibandingkan yang jauh. Dan tentunya hal ini jika yang hadiah yang kita miliki hanya satu, kan begitu ya. Hadiah yang kita miliki hanya satu, tidak bisa dipecah menjadi dua, hanya satu. Ya, maka ya berikan kepada ya salah satunya. Namun jika bisa dipecah dua, maka berikan kepada kedua-duanya, tetangga yang ada tersebut. Dibagi. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya di dalam Adil Mufrad ini disebutkan babul adna fal adna minal jiran. Ya. Anil Hasan annahu su'ila 'anil jar. Dari Hasan, beliau ditanya tentang tetangga, faqala arba'ina daran amamah wa arba'ina khalfah wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Beliau ya ditanya, Hasan Al-Basri ditanya tentang apa? Batasan tetangga. Mana batas tetangga? Ya, kita kan kalau memaknai tetangga itu adalah orang yang barangkali rumah 1-2 kiri kanan, rumah 1-2 depan, rumah 1-2 kiri. Mungkin belakang rumah bukan tetangga dalam pandangan kita. Namun perhatikan, Al-Hasan Al-Basri memberikan penjelasan tentang batasan tetangga kita. Kata beliau, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ini batas tetangga. Ya, berarti ya ada 120 rumah itu tetangga kita. Kalau kita ingin berhadiah, bikin nasi bungkus, beli bakso, maka beli 120 mangkok. Kalau mampu, ya. Nah, ini berbuat baik kepada tetangga, 120 mangkok. 120 bungkus, ya. Iya. 120, ya berarti 1 RT jadinya ya, Masya Allah. 1 RT jadinya itu, 120 itu 1 RT. Itu batasan tetangga. Artinya rumah yang ke-41 itu bukan lagi tetangga. Dalam kaitan dengan mulasaqah tadi, batasan fisik rumah. Ya, batasan rumah. Nah, ini kaitan dengan batasan. Namun kita katakan tadi apa? Jika kemampuan kita berbuat baik kepada mereka ya sedikit, maka yang terdekat, yang depan, ya, atau yang kanan, atau yang kiri dan seterusnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya kata beliau, babu man aghlaqal baba 'alal jar, orang yang dia menutup pintu dari tetangganya. Ya.
Banyak ya orang yang pintunya terkunci, tetangganya nggak bisa masuk ke rumah itu. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Qala laqad ata alaina zaman. Ya. Datang kepada kami suatu zaman. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Tsumma al-ana ad-dinar wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi muslim. Kata beliau, datang zaman di mana tidak ada seseorang di kalangan kita dia lebih berhak ya dengan dinar, dengan hartanya daripada saudaranya. Ada zaman pelit itu ya, dia lebih karena fakir ya, lebih berhak ya daripada saudaranya. Semal ana dinar wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Ya. Sekarang kata beliau dinar dirham ini lebih dicintai ya. Dulu dinar dirham itu ya, orang itu suka memberi kepada orang lain. Lebih berhak. Ya. Kemudian kata beliau sekarang ini ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Dinar dirhamnya dia lebih cintai dibandingkan saudaranya. Ya, duit lebih cinta harta daripada cinta saudaranya. Kam min jarin sami'tu nabiyya yaqul, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi orang yang apa? Dulu kata ya Abdullah bin Umar, ya, ahaqqu bidinari wa dirhamihi min akhil. Dulu orang-orang lebih cinta saudaranya dibandingkan cinta kepada harta benda. Itu dulu. Namun sekarang berbeda zaman, berubah keadaan dan kondisi, kata beliau, di mana saat ini orang itu lebih cinta kepada dinar dibandingkan saudaranya. Ya, berbalik keadaan. Maka kata Abdullah bin Umar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamati yaqulu ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Ya, kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, betapa banyak tetangga yang akan ya, menggugat tetangganya kelak di hari kiamat dan mengatakan, wahai Robku, ini tetangga yang dia gembok pintunya dariku, famana'a ma'rufahu, sehingga dia pun ya mencegah kebaikan untuk saya dan seterusnya. Ini tuntutan tetangga kepada tetangga pada hari kiamat kelak akan datang. Ya, akan datang tetangga kita menuntut kepada kita dengan mengatakan, ya Allah, si fulan ini ya saking pelitnya dia itu, saking kikir dan bakhilnya, rumahnya digembok. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke rumahnya untuk minta kebaikan. Hak tetangga enggak diberikan kepada kami. Ya. Dia menuntut. Ya, hari kiamat datang dia. Jangan menggampangkan. Ternyata Masya Allah ya. Tidak selesai sengketa di dunia. Akhirat pun ada pengadilan Allah Azza wa Jal. Kita dituntut oleh tetangga-tetangga kita. Dia, wahai ya Allah, fulan ini dahulu tidak ada kebaikan untuk kami. Dia tutup pintunya, bahkan ada security di rumahnya, bahkan ditambah lagi ada anjing hitam di rumahnya, sehingga orang-orang tidak berani datang ke rumahnya untuk minta kebaikan dari dia. Ya, tidak ada hal itu. Maka hal ini menjadi sebuah problem dan pelajaran bagi kita semuanya, bahwa ya tetangga itu ya menjadi sebab ya di mana kita akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak ya tentang hak-hak mereka. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa awal khasmaini ya, pertama kali sengketa yang akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang tetangga ya menuntut tetangganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga menuntut ya kepada Allah tentang hak dia
yang tidak diberikan oleh tetangganya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain menegaskan lagi tentang bagaimana kedudukan tetangga ini. Ya, kata Abdullah bin Musawir berkata, sami'tu Ibnu Abbas yukhbiru Ibnu Zubair yaqulu sami'tu Rasulullah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Nabi mengatakan, kata Abdullah bin Zubair, bukan orang yang beriman. Bukanlah orang yang beriman, yaitu orang yang dia kenyang sendiri namun tetangganya lapar. Masya Allah ya. Bukanlah orang beriman yang dia kenyang, tetangganya masih lapar. Dia kenyang sendiri tapi tetangga lapar. Ini luar biasa, menunjukkan bahwa bagaimana kita harus tahu tentang keadaan tetangga kita, ekonomi dia, ya, pekerjaan dia, kita harus tahu. Ya. Bahwa hidup itu harus ya mengerti ya tentang kedudukan orang lain. Ini dalam sekali ya. Ini bahasa yang sangat dalam. Tidak beriman, bukan orang yang beriman, orang yang dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Artinya mungkin kita mengatakan, ini kan harta-harta saya, keringat-keringat saya, urusan apa dengan tetangga? Dia punya pekerjaan, dia punya anak, dia punya suami, dia punya ekonomi, dia punya pekerjaan. Kenapa saya dituntut? Kenapa saya dikatakan tidak beriman? Tidak. Allah yang menyuruh agar Anda berbagi kepada mereka. Allah yang menyuruh karena Allah yang berikan kita harta. Harta yang Allah titipkan kepada kita juga ada hak tetangga. Jangan sampai kita kenyang sendiri, mereka lapar. Ya. Jangan sampai mereka kenyang, ya, maaf, kita kenyang, mereka lapar. Ya, mungkin kita akan mengatakan dengan gampang, loh ini kan keringat saya. Ini kan duit saya. Ya, dia malas, ya dia lapar ya, terserah dia. Ini bahasa kita, namun Islam tidak. Tidak ada perasaan, tidak boleh bermain demikian dalam Islam. Anda diatur, siap diatur, Anda muslim, taat kepada Allah, ini aturannya. Harta Anda sini berikan tetangga, kan begitu kasarnya ya. Iya, ambil harta kasih tetangga, ambil harta kasih orang tua dan seterusnya. Itulah hak harta kita. Lihat ini. Jadi artinya harus sama-sama kenyang kita dengan tetangga kita. Harus sama-sama kita bahagia dengan mereka. Ya, jangan seperti sebagian orang, dia bahkan senang di atas penderitaan orang lain. Dia menari-nari di atas lukanya orang lain. Ya. Maka hal ini tidak sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah dan tidak sejalan dengan konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya dari Abu Dzar. Kata Abu Dzar, "Ausani khalili." Ya, aku diwasiatkan, ya, diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah, ya, bisalasin 3 hal, kata beliau. Ya, di antaranya, wa idza sana'ta maraqah fa'aksir ma'aha. Jika Anda membuat masakan berkuah, ya sayur atau yang lainnya, maka perbanyaklah kuahnya. Summanzur ahla baitin min jiranika fa'asibhun minhu bima'rufin. Maka lihatlah tetangga kamu. Ya, jika kurang butuh maka bagikan mereka. Ya, perbanyak kuahnya bagi mereka dari masakan Anda tersebut. Ini luar biasa ya, sampai diatur begini loh kita oleh syariat ini. Ya, sampai diatur begini loh kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan sosial kita. Untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu bagaimana kita khairul jiran, menjadi tetangga yang terbaik kepada orang lain.
Iya. Bagaimana menjadi tetangga yang terbaik kepada orang lain? Bahwa kewajiban kita kepada mereka adalah berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada mereka. Dan kata para ulama, minimal berbuat baik kepada tetangga itu adalah, kata mereka, tidak mengganggu mereka, sekalipun dengan apa, tidak membagikan sayur atau kuah makanan sayur sop kepada tetangga kita. Itu sudah dikatakan kita adena minimal kebaikan, kata mereka, yaitu membagi sayur tadi kepada tetangga. Ini minimal kebaikan kepada mereka. Nah, ini ternyata yang minim ini pun jarang dilakukan. Hal yang minim, kebaikan yang sangat minimal itu jarang dilakukan. Pertanyaannya, apakah kita ini orang beriman? Apakah kita ini orang yang sudah berbuat baik kepada tetangga kita? Karena jarang ada orang datang ke tetangganya, ini sop kikil, atau ini sop ceker kambing, ceker ayam, ceker onta, nggak ada itu ngantar-ngantar itu atau ini sate Madura, sate gitu kepada tetangganya, sudah jarang. Bahkan itu dikatakan tadi minimal kebaikan berbagi kepada mereka dengan hal semacam itu. Maka yang minim ini pun tidak ada gitu di zaman kita. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kita membiayai kehidupan tetangga kita, menjaga kehormatan diri mereka, memberikan harta kepada mereka. Ini sudah tinggal cerita, hampir-hampir dikatakan demikian. Tinggal, Masya Allah. Karena sudah habis orang-orang semacam itu di zaman kita. Dan hampir-hampir tidak ada demikian, namun Masya Allah, sudah sulit ditemukan orang-orang seperti itu. Namun inilah syariat Islam. Maka tadi saya mengatakan bahwa jika setiap orang berbuat baik, menjalankan syiar Islam dengan tetangganya, tuntas kemiskinan. Tuntas segala problem sosial dengan orang Islam menjalankan ajaran agama. Kita nggak butuh banyak aturan-aturan main di dunia ini. Cukup dengan jalankan Islam itu saja. Masya Allah. Kita tahu sekarang di sebuah komplek tadi ada orang yang kaya. Di sebuah RT, satu RT ada orang kaya. Namun di RT tersebut banyak orang fakir. Berarti di sini tidak jalan sosial keagamaannya. Islam tidak diterapkan. Tadi karena padahal disebutkan tadi tetangga itu 120 rumah. Orang kaya di situ yang pertama kali hartanya dirasakan oleh siapa? Tetangganya. Harus rata kekayaan dia kepada tetangga yang miskin tadi. Tapi tidak ada. Ya kan? Makanya kita banyak mengatakan, kemiskinan kepada semasa rezim fulan, menteri fulan. Tapi kita nggak berbuat sebagai orang Islam yang diajarkan Rasul untuk demikian. Coba cek diri kita saat ini. Nggak usah jauh-jauh. Jangan celah presiden, jangan celah fulan dan fulan itu. Kita sendiri sudah berbuat tidak kepada orang yang Nabi kita disuruh untuk kita berbuat kepada mereka. Kalau saja, ini kita berandai semoga ada di sebuah daerah barangkali yang bisa mempraktikkan itu. Kalau ada orang yang dia menjalankan ajaran ini, maka saya katakan tadi tuntas kemiskinan. Tidak ada lagi orang begal. Tidak ada lagi orang yang jual diri. Tidak ada lagi orang yang merusak harta orang lain. Kenapa? Sudah cukup puas dengan harta yang diberikan oleh tetangganya. Namun ketika orang kaya pelit, tetangganya acuh tak acuh kepada tetangga yang lainnya, enggak peduli, sudah Allah mengazab kita dengan munculnya pemuda-pemudi yang begal, pemuda-pemudi yang tukang rusak di jalanan, tukang ngamen, tukang Masya Allah, ragam kerusakan sosial. Kenapa? Ternyata tatanan sosial tidak semestinya berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat perkataan ini Persoalannya, Ustaz sudah jalankan belum itu kepada tetangganya?
insya Allah kita berbuat baik kepada mereka. Ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini Masya Allah, ini teori ini berat banget ini Ustadz kalau dijalankan. Dan kalau mampu dijalankan ini, ya ini negara yang banyak masyarakatnya dan banyak orang kaya. Namun sayang terkadang yang kaya sesama kaya. Tinggal di sebuah perumahan elit, rumah 2 lantai, 3 lantai, kayak bintang 7 sudah hotel rumahnya, pusing semuanya. Ya berbintang 7 itu bukan lagi bintang 5, saking mewahnya gitu ya, saking mewahnya. Namun yang miskin sesama miskin, yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin katanya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Menjadi persoalan demikian, tidak merata ekonomi disebabkan apa? Kita tidak menjalankan Islam dan agama kita. Jangan salahkan pemerintah, kita yang kaya yang kurang berbuat kepada mereka. Jangan salahkan tukang begal, kita yang tidak memberikan kepada mereka, rusak sosial. Mereka butuh kehidupan sebagaimana kita butuh hidup. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekian yang boleh disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Dan hak tetangga ini panjang sebenarnya ya. Dan semoga ini ada manfaatnya kepada kita. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada poin yang lain di sini yang kaitan dengan tamu ya, bertamu ya wajib memberikan berbuat kebaikan juga kepada tamu kita, karena Nabi mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, bertamu itu ya wajib juga diberikan haknya, yaitu 3 hari 3 malam kita jamu mereka, 3 hari 3 malam menjamu tamu. Dan jika tidak diberikan, maka kata ulama boleh dia ambil sendiri. Tamu ini boleh dia ambil harta tuan rumah jika tuan rumah tidak melayani dengan hak, dengan cara benar. Iya. Nah, ini juga ini luar biasa ya. Bertamu juga ini kewajiban tuan rumah untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Ya. Bertetangga juga demikian ya, sebagaimana juga berkata yang baik sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan ini. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Ada soal barangkali dari ikhwan. Ini murojaah kita ya. Ada soal silakan angkat tangan. Barakallahu fikum. Ya, Instagram silakan. Dari Aki Heri MBI Chapter Jakarta. Ya. 028. Silakan. Bagaimana kalau tetangga bagi makanan tapi dari hasil haram, apa harus diterima? Scroll. Ulang sekali lagi. Bagaimana kalau tetangga bagi makanan tapi dari hasil haram, apa harus diterima? Baik. Tetangga membagi makanan dari hasil haram. Dari hasil haram. Ini butuh dirinci. Para ulama kita mengatakan bahwa rincian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, jika ya harta seseorang itu kata mereka menyimpulkan ada 3 macam harta. Ada harta murni haram. Murni haram ini tidak boleh diambil. Tidak boleh kita makan. Yang kedua, harta tercampur ya, 50-50 antara halal dan haram. Ini hukum asal halal dimakan. Yang ketiga, murni halal atau dominan halalnya, maka ini ya halal dimakan. Ya. Dan yang keempat ditambah murni halal, jelas halal dimakan. Baik. Ini pendapat. Pendapat kedua ini diambil oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, jika yang diberikan kepada kita ini ya dari harta haram, contoh dia pelaku riba, kerja di tempat ribawi dan semisalnya, dan dia memberikan kepada kita dengan cara hadiah, kata Syekh Muhammad, ini boleh diterima. Hal ini boleh diterima. Kenapa? Karena akad dia dengan kita adalah akad yang halal. Dia dengan bank, urusan dia dengan bank itu haram. Maka ya hal itu boleh diterima. Namun ya kita hukum asalnya adalah menerima hadiah dari orang tanpa bertanya dari mana hadiah tersebut. Dari mana asal usulnya. Kita dikasih, diberi, maka terima. Sebagaimana Nabi itu tidak pernah menolak hadiah orang lain. Kecil, bernilai seberapa, tidak penting. Yang penting hadiah, ini cinta, buah cinta, kasih sayang, Nabi terima. Ya, maka Nabi ambil.
Dan dalil si Muhammad juga, kata beliau, ya, Nabi SAW dikasih oleh orang Yahudi. Nabi dibagi oleh orang Yahud, ada dikasih baju, dikasih jubah, dikasih makanan, dan seterusnya. Tapi Nabi makan. Padahal orang Yahudi itu orang yang jahat, sejahat-jahat orang Yahud. Mereka juga pemakan riba, mereka juga ada orang yang saling menipu, mereka juga ada makan harta anak yatim, mereka juga ada orang-orang yang curang dalam timbangan ketika berdagang, dan seterusnya. Hampir. Jadi keburukan itu bersumber kepada Yahud dalam yang diwariskan oleh orang-orang belakangan, ya. Warisan mereka semuanya. Warisan mereka. Namun Nabi terima dan makan. Kenapa? Akad Nabi dengan orang kafir itu adalah halal berupa hadiah. Berupa hadiah. Maka ya, dua pendapat di sini. Waroknya jangan dimakan, terima jangan dimakan, ya. Namun boleh dimakan. Waroknya, takwanya jangan makan. Hal ini berlaku kepada sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar suatu saat diberikan hadiah oleh mantan asistennya. Ketika bertemu, maka diberikan makanan itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar makan. Setelah dimakan, Abu Bakar tanya, seperti ada hal yang tidak nyaman oleh Abu Bakar. Maka ditanya kepada si fulan, wahai fulan, dari mana makanan ini? Kata dia, ini upah aku dulu pernah menjadi dukun. Pernah berdukun, membantu orang, maka aku diberi upah ini. Maka Abu Bakar memasukkan jari jemari dan mulut, maka memuntahkan makanan itu. Kenapa? Ini haram. Karena akan tumbuh dalam tubuhnya syubhat, haram, dan seterusnya. Nah, jadi waraknya seseorang jangan makan, namun boleh makan. Sebagaimana Nabi makan. Ya. Namun tidak ada kewajiban kita tadi menanyakan dari mana ini, dari mana itu. Ya. Dikasih halal, makan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari ada soal, pertanyaan. Bismillah. Ada temannya teman. Ya. Ada temannya teman bertanya tentang bagaimana menghadapi kondisi di mana anak tetangga seumur SMP yang suka bermain gitar dan nyanyi dengan suara keras sampai larut malam, dan orang tuanya juga memang suka karaokean di rumah. Jadi tidak merasa bersalah dengan kondisi anaknya. Barakallahu fiik. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, beliau menjawab persoalan yang ditanyakan. Kata beliau bahwa seseorang itu, kata beliau, ya, dia sabar atas gangguan tetangganya. Dia tidak tegur, dia bersabar, dan memisahkan dia dengan tetangganya adalah maut, kata beliau, kecuali dia adalah penghuni surga. Orang yang dia bersabar atas gangguan tetangganya, ya, gangguan tetangganya, dan dia tidak keras dengan tetangga tersebut. Dia diamkan karena menghormati tetangganya. Maka apa kata beliau? Ya, dia dan tidak memisahkan keduanya kecuali dengan kematian. Dia tidak pindah rumah, dia tidak pindah komplek, dia tidak pergi, ya. Namun dia sabar, maka kata beliau dalam sebuah riwayat itu, kecuali dia masuk surga. Dipisahkan oleh kematian. Dia bersabar. Baik. Nah, ini suatu adab, ya, kesabaran yang sudah tingkat tinggi dan jaminannya surga. Namun karena dia adalah kaitan dengan kenyamanan orang lain, atau misalnya boleh ditegur dengan cara sopan. Boleh ditegur dengan cara yang lemah lembut kepada orang itu. Ya, jangan sampai teguran kita membuat dia murka kepada kita. Dan murka pun kita usahakan memaafkan dia. Ya, kita maafkan dia karena ini hak yang luar biasa, ya. Hak yang luar biasa. Makanya tadi disebutkan di sini, ya, tetangga itu apa? Orang fasik, ya, musuh, orang kafir, orang jujur, orang soleh, itu tetangga yang semuanya punya hak atas kita. Kewajiban kita kepada mereka, punya berbuat baik kepada mereka. Jangan ganggu. Kalau dia ganggu, kita sabar, dan seterusnya. Soal ini berat ini, ya. Berat sekali. Apalagi tadi orang main musik, suka karaokean, boleh kita tegur. Jika ingin menegurnya, barangkali lewat RT-nya, lewat pemerintahnya, bahwa hendaklah kita, ya, menjaga
ketentraman lingkungan kita dengan tidak mengganggu orang lain. Musik, Anda boleh bermusik dengan paham Anda itu. Jika Anda nggak paham kalau musik itu haram, misalkan kita katakan, silakan ya mungkin dengan earphone atau dengan yang lainnya yang tidak mengganggu orang lain. Ya, namun tadi kita mengatakan apa? Dengan adab, tegur dia dengan adab, tegur dia dengan cinta kasih. Karena surga Anda dengan tetangga Anda. Ya, surga Anda dengan tetangga Anda tersebut. Maka tegurlah dengan cara yang baik. Bahkan sebagian orang tadi disebutkan sengaja dia tidak tegur, sengaja dia sabar dan sabar atas gangguan tetangganya, ya, dan dia tidak pergi dari rumah itu pindah perumahan atau pindah komplek, pindah lingkungan, tidak. Ya, sampai dipisah oleh kematian, maka dijaminlah kepada orang itu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tegur dengan cara hikmah, ya, dia tidak terima, tetap jalin kebaikan silaturahmi kepada tetangga tersebut. Karena ini kewajiban, perintah Allah, ya. Jangan berbuat baik kepada orang yang baik-baik saja. Nah, ini kan kesalahan. Orang banyak kenapa nggak baik dengan dia? Ya, dia nggak sapa saya. Dia memutuskan, maka saya pun nggak sapa. Dia yang jahat, maka saya pun jahat. Ini salah. Salah. Ini bukan ajaran Islam. Ya. Yang ajaran Islam itu apa? Sabar. Cintai dia. Berikan dia hadiah. Mungkin dia keras dengan musiknya, jangan-jangan Anda nggak peduli. Ya kan? Anda yang berilmu ternyata dijahilin kata orang, dijahilin kata orang sekarang ya. Dikerjain oleh tetangga, jangan-jangan salah kita. Ya, apa salahnya? Nggak pernah jenguk tetangga. Nggak pernah berbagi kepada tetangganya. Maka tetangga itu dia mencari ketenangan hidup sendiri. Kadang merasa nggak ada tetangga yang berbuat baik kepada dia. Maka kesalahan kita. Introspeksi diri, ya, berbuat baiklah kepada mereka, niscaya mereka akan baik kepada kita. Ini kehidupan, ini timbal balik, dan itu lumrah adanya. Satu kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan yang semisalnya. Mereka jahat, mungkin kita salah, kurang silaturahmi, kurang berbagi, nggak kenal mereka, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mau bertanya Ustadz, bila kita sudah berbuat kebaikan kepada para tetangga, tetapi ada saja tetangga yang tetap tidak suka terhadap kita dan cenderung menunjukkan sikap dengki kepada kita, apakah yang baik kita lakukan? Sama jawaban saya, sabar. Tetap sabar. Kunjungi dia, datangi dia, berikan dia hadiah, bagi dia buku-buku Islami, ya, bawa dia nasi kebuli, berikan dia ayam the besto, berikan dia bakso, iga, umi, abi, dan semisal itu, kirim ke rumahnya, ya. Nah, jadi demikian ya. Terkadang kesalahan itu karena kita nggak pernah berbagi, muncullah orang jahat. Kita nggak pernah lembut, maka muncullah orang keras kepada kita. Masya Allah, ini Ustadz teorinya luar biasa. Semoga kita bisa praktekkan semuanya. Barakallahu fikum. Jadi tetap ulang ya, berbuat baik, dia dengki, baikin. Ya, hati sekeras-keras hati itu akan lembut satu saat. Dan ada masanya lembut. Ya, dia bukan binatang, dia bukan harimau. Harimau pun bisa lembut jika kita lembut kepadanya. Pernah lihat di YouTube antum harimau yang lembut kepada tuannya? Pernah lihat, ya kan? Ya, harimau saja yang Allah cetak dia, insting dia dengan sifat kerasnya dan rakusnya dia kok bisa lembut, apalagi manusia dari satu nenek moyang Adam alaihissalam. Satu nenek moyang kita masa nggak bisa lembut itu, ya. Maka semoga dengan kelembutan kita mereka lembut, dengan kebaikan kita mereka menjadi baik kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada lagi? Mohon pencerahan Ustaz, tinggal di lingkungan perkotaan, cenderung sesama tetangga tidak saling mengenal karena sibuk mencari nafkah sejak pagi hingga malam. Bagaimana cara merintis menyatukan tetangga sementara kebanyakan mereka melihat orang yang berpenampilan sunnah, celana cingkrang, berjenggot panjang dinilai terlalu keras. Baik, merangkul mereka, kita harus tahu jadwal-jadwal tetangga kita. Ini bagian dari ihsan kita kepada tetangga. Ya, harus tahu kapan dia libur, kapan dia di rumah, apa kesukaannya, apa hobinya. Dia hobinya sepedaan, ikut sepedaan. Hobinya dia makan bakso, ayo kita makan bakso.
hobi dia waktu liburnya barangkali jam ini, ikuti liburan dia, datangi dia. Nah, itu. Jadi ingat, tampilan sunnah kita harusnya menjadi rahmat bagi alam. Jangan kita sunnah sendiri, kita senang dengan kerusakan orang lain, ya. Jadi harus ada kepedulian kepada orang lain. Dan tadi tampilan cingkrang itu karena lagi-lagi saya katakan, karena kita nggak pernah ngomong sama manusia. Kita ini kurang komunikasi. Seakan-akan sunnah itu adalah mengamalkan hadis, diam, berkabar baik atau diam, dan semua orang dikatakan demikian. Padahal orang itu kadang butuh kita sapa, butuh kita tegur, Pak dari mana? Ya, bagaimana kondisinya? Ya, kerja di mana? Asalnya dari mana? Kan begitu. Ini tanya, ini aja kita enggak terkadang. Asal lewat, salam enggak, apalagi menanyakan yang lainnya. Ya, ini persoalan, ini PR ikhwan ya. Jangan kira antum salafi dalam akhlak. Banyak orang yang enggak salafi akhlak, salafi akidah tapi akhlaknya bukan salafi tapi khawarij akhlak. Ada akidah Ahlussunnah tapi khawarij akhlaknya ia keras dengan orang. Ya, saya mengatakan khawarij akhlak ya karena real adanya, keras dia dengan manusia, enggak ada kasih sayangnya, enggak ada lembutnya. Nah, ini penting sekali ikhwan. Jadi harus ada ya, kita bagi-bagi keadaan itu. Ya, kita beramal ini untuk diri kita. Ya, sunnah itu Anda dengan Allah, jangan bawa-bawa orang dengan tampilan sehingga seakan-akan dia benci, karena tidak. Ini karena akhlak kita yang salah. Akhlak kita yang salah. Ya kan? Nah, kita banyak orang sunnah, sebagian teman-teman kita hanya bisa menuntut, dia hanya bisa mengatakan dia nggak belajar, padahal dia punya ini, dia nggak pernah itu, tapi dia nggak pernah memberi kepada orang. Kalau kata Ustadz siapa nih, Ustadz Zuna, Ustadz Armin Alim Naru rahimahullah, kata beliau, kita banyak menuntut nggak pernah memberi, banyak menyalahkan nggak pernah memaafkan. Ya, inilah kita terkadang. Coba ubah cara itu. Jadikan sunnah ini sebagai rahmat bagi alam. Jangan rahmat untuk kita sendiri. Alam harus merasakan nikmatnya kita merasakan sunnah. Cingkrang enggak masalah sebenarnya. Enggak ada problem. Cadar bukan problem. Yang menjadi problem akhlak kita. Akhlaknya kita. Ya. Real itu, real adanya. Bahkan cadar itu dihormati. Beberapa hari kita pernah mengurusi sebuah surat ke lembaga ini dan itu, datang dengan istri bercadar, disambut ya. Ternyata karena istri yang mengurusi urusan itu ya, suami tertinggal di luar, istri yang masuk, sampai di dalam ruangan ternyata orang-orang menyambut, silakan duduk mbak. Mereka bangun. Ini kan luar biasa. Ini penghormatan orang, penerimaannya, welcome-nya, dengan kita sudah ada. Yang rusak akhlak. Yang rusak ini tutur kata, yang membuat orang lari adalah tingkah laku kita dan seterusnya. Jadi ini diubah ya ikhwan. Ya, jangan salahkan mereka, salahkan diri kita. Jangan tuntut mereka, kita nggak pernah memberi kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup saya kira. Ada 2 lagi. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga sehat, amin wa yakum. Ustaz mau bertanya, tolong nasihatnya bagaimana menghadapi tetangga yang suka mengajak pacarnya suka nginap di rumahnya, padahal sebelumnya sudah ditegur Pak RT dan anak sendiri pun sudah menasihatinya, sedangkan anak takut sama Allah karena anak sering melihat mereka. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik, dalam hukum RT ya kan ya, ada ya tulisan di sana, setiap tamu 24 jam wajib lapor. Tamu 24 jam wajib lapor. Maka ketika dia datang dalam kondisi berduaan, berkhulwat semacam itu, lapor kita, ya. Lapor kepada RT. Ya, lapor kepada RT dan tegaskan bahwa ini kemungkaran, kerusakan yang menyebabkan gunung meletus, yang menyebabkan kemiskinan, menyebabkan rusaknya sosial, pacaran semacam ini. Sampaikan kepada RT dengan cara baik-baik, tegur, ya, sampaikan kepada tetangga akan pentingnya harga diri, pentingnya kehormatan diri, dan bagi dia akan jubah-jubah atau jika yang dimaksudkan laki-laki, maka ajarkan dia, berikan dia buku-buku Islami,
Ya, ingatkan dia bahwa Anda ini, hidup ini bukan hanya di dunia, nikmat itu bukan hanya sesaat, ada lagi yang lebih nikmat lagi dari itu, dan itu bukan nikmat yang ada, dan seterusnya. Ingatkan dia, pendekatan kepada mereka, ya, ingatkan dan seterusnya. Dekati, ya, dekati, dan jika Anda berteman dengan dia, minimal dia akan mendapatkan buah dari pertemanan itu berupa dia, ya, ada baiknya, ada kebaikan. Dan sekira maklum ya, sabda Nabi itu bahwa orang yang berteman dengan orang yang baik itu minimal dia, Nabi katakan seperti orang yang berteman dengan apa, penjual minyak wangi, minimal dia dapat aroma yang bagus. Maka Anda yang dekat, jangan Anda yang jaga jarak dengan dia, ya, dekati dia, dekati, dan tanyakan persoalannya. Ingin menikah, coba tawarkan menikah, ya. Dia ingin tawarkan kebaikan. Ingin pekerjaan, tawarkan pekerjaan, dan seterusnya. Jadi ini tetangga yang luar biasa. Luar biasa, kita harus menyikapinya dengan cara yang baik. Lewat RT kita nasihati, lewat tetangga yang lainnya, dan seterusnya. Jadi sampaikan, ya, dengan cara yang harapan kita agar dia tuh baik. Ya, jangan sekedar lapor agar dia tuh jerah dan dia itu tersakiti, dia itu rasakan bagaimana kesalahan dia. Tidak, kita ingatkan agar dia baik. Ya, kita ingatkan lewat RT lingkungannya agar dia menjadi orang yang baik untuk diri dia dan masa depan dia. Jadi awali dengan apa? Cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala, dan terus jangan bosan. Jangan bosan. Hadiahkan dia buku, hadiahkan dia Masya Allah, banyak hal yang kita bisa berbuat baik kepada mereka. Mereka akan terenyuh, mereka akan lembut, dan bisa-bisa mereka taat kepada Allah lewat cara kita tersebut. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir di sini, Ustaz, ternyata maksud surga itu tidak mudah. Masuk surga tidak mudah. Rajin ibadah pun tidak menjamin kita masuk jika mendengar penjelasan hadis ke-15. Bagaimana menyikapi harta yang kita punya jika kita memiliki kelebihan? Mana yang harus kita prioritaskan dahulu supaya kita terhindar dari tuntunan tetangga kita kelak di akhirat? Apakah kita harus bantu tetangga terlebih dahulu daripada untuk kebutuhan membantu pembangunan masjid, dakwah, dan seterusnya? Iya, di sini memang pertanyaan ini ya tepat jika yang kita miliki ini satu dan sedikit. Ini tepatnya pertanyaan ini. Jadi, Pak Ustadz, saya hanya punya berapa harga nasi bungkus di Depok? 10.000 ya. Ustadz, saya hanya punya 10.000. Ya, kalau saya kasih ke masjid untuk satu bata hebel harganya segitu, ya, maka nggak bisa beli satu nasi bungkus kepada tetangga. Kalau saya beli tetangga nasi bungkus, nggak bisa nyumbang ke masjid untuk satu bata hebel. Ini pertanyaannya, ya. Tapi saya kira nggak separah itu ya. Kita punya lebih dari itu. Maka orang yang bijak, dia kompromikan semuanya. Bagi tetangga sesuai kebutuhan, dan infakkan ke masjid sesuai kebutuhannya. Ini yang tepat. Jadi jangan persulit diri. Jangan mematok berbuat baik itu dengan ini itu, tidak. Terserah kita. Ya, terserah kita. Saya katakan tadi contohnya apa? Punya duit 10.000 sudah bisa membeli nasi bungkus, ya, donat pagi, kue subuh, bisa berbagi tetangga. Itu sudah sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Enggak harus kita berikan mereka satu motor NMAX atau Android, ya, jenis Samsung S15 dan semisal, tidak harus. Jadi yang dapat, yang mungkin kita berikan, iya. Makanya jadi pertanyaan ini tadi ini kalau tidak bisa dikompromikan. Punya 10.000 doang, beli nasi nggak bisa beli bata. Ini pertanyaannya. Tapi sekarang nggak separah itu. Punya 1 juta pastinya. Karena mobil mewah di rumah berlantai, istri 2, ya, atau anak banyak dan mewah, dan Masya Allah, masa nggak punya 100 2 sak semen ke masjid, masuk surga dengan 2 sak. 2 sak masuk surga loh. Nggak usah. Jadi jangan kebayang masjid itu harus ratusan, puluhan juta atau gede, enggak. 1 sak dikirim 2 bata itu udah bisa masuk surga dengan itu. Makanya mudahkan persoalannya. Bagi untuk masjid, raih surga lewat masjid, sedekah jariahnya,
Dan tetangga juga jangan sampai dituntut oleh tetangga kelak di hari kiamat. Masuk masjid, ya karena sedekah ke masjid, tetangga nuntut kita narik lagi. Jangan masuk masjid dulu, Anda belum berbagi kepada saya misalkan. Jadi berbagilah sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Ya bisa dikompromikan. Wallahu taala alam bishawab. Baik ikhwan, yang dapat disampaikan semoga bermanfaat kepada semuanya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya yang dapat disampaikan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yarhamuna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.